Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita menikmati kasih karunia Allah. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin setia kepadanya. Mari kita berdoa saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menyembah Engkau di hari yang penuh sukacita ini. Karena kami percaya di hari ini Engkau layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Di mana firman Allah di pagi ini menjadikan kami semakin taat setia kepadamu. Sehingga dalam kekuatan cita Tuhan kami melakukan hal-hal yang baik yang benar dalam kehidupan kami seperti yang Engkau inginkan. Karena itu ya Allah di sorga berfirmanlah untuk kami. Karena kami setia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihan aku menghukum engkau. Bukan korban bakaran tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, aku tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasamu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu tuntutan Allah. Tuntutan Allah. Saudaraku, tema ini mau berbicara tentang keinginan Allah kepada manusia yang sudah Dia kasihi, yang sudah Dia selamatkan lewat peristiwa reinkarnasi, lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Apa yang Allah inginkan dari kita, saudaraku? Sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya, supaya kita tidak menduakan Dia. Yang dituntut oleh Allah, seperti tema khotbah kita katakan, tuntutan Allah adalah Allah meminta kepada manusia untuk sadar kalau Allah itu Sang Pencipta dan manusia itu hanyalah ciptaan. Dalam pengertian ini Allah menuntut kepada manusia atau meminta kepada manusia supaya manusia menyembah Allah, mengagungkan Allah, mempermuliakan Allah. Dengan kata lain, manusia tidak merendahkan Allah, tidak menyepelekan Allah, tidak mengabaikan Allah. Karena sebagai Sang Pencipta, Dia yang menentukan hidup manusia. Manusia tidak harus memberi makan Allah. Allah tidak harus meminta kepada manusia makanan, karena semua itu punyanya Allah. Segala sesuatu yang dimiliki manusia, ladang, ternak, dan semuanya adalah milik Allah. Sampai nafas kehidupan yang dimiliki oleh manusia, itu ada dalam kuasa Allah. Allah yang menentukan kapan manusia lahir. Allah menentukan kapan manusia mati. Semua ada dalam otoritas Allah. Maka yang diinginkan oleh Allah, yang diminta oleh Allah, manusia mengerti bahwa dia harus menyembah Allah, bukan sombong di hadapan Allah. Itu yang dimaksudkan oleh tema kita, tuntutan Allah. Allah menuntut
Ya, meminta, kalau kita sederhanakan, Allah meminta supaya kita sadar, kita mengerti bahwa kita harus merendah di hadapan Allah. Amsal 1 ayat 7a katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya pengetahuan, bukan Bapak Ibu menggunakan pengetahuan yang pintar cerdas itu untuk mengelabui Tuhan. Tidak akan pernah kita bisa mengelabui Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan bisa tahu apa yang sampai ada di kedalaman hati kita, di pikiran kita. Karena Dia pemilik dari kehidupan kita. Dia yang menentukan semuanya. Ini yang mau diuraikan saudaraku di dalam bacaan kita pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Allah ceritakan di situ lewat pemazmur Daud, menggambarkan kalau Allah itu ya sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kita tidak bisa nyonggok Allah dengan harta kita, dengan uang kita, dengan ketenaran kita. Ya, supaya Allah mau mengikuti kata-kata kita. Tidak, itu semua adalah kewenangan Tuhan, saudaraku. Ya. Ayat 11 dikatakan, aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Ya. 13, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Ini ketegasan-ketegasan yang benar-benar kita harus mengerti, saudaraku. Kita masih ingat cerita tentang pencobaan di padang gurun ketika iblis mencoba untuk merayu Yesus dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, ya, sesuatu yang tentu berdampak baik bagi Yesus. Tapi di situ Yesus katakan, "Enya engkau, itu kepunyaanku, itu dalam kuasaku. Ya, jangan engkau pakai atas nama itu untuk menyatakan kebesaranmu. Kamu bukan siapa-siapa." Dan di situ Yesus tidak bisa dicobai, tidak bisa dibujuk rayu untuk sesuatu yang nikmat sekalipun. Supaya Yesus kelepak-kelepak katakan demikian, terhipnotis katakan demikian. Tidak bisa, saudara. Yesus tidak bisa dibujuk oleh sesuatu yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia bisa membeli Yesus, bisa mengatur Yesus. Tidak, saudaraku. Sama sekali tidak bisa. Karena Yesus sampai kapanpun Dia Allah dan kita ini hanyalah ciptaan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan merampas hak Allah. Jangan merampas hak Allah. Artinya jangan kita mencoba untuk menjadi Allah. Baik untuk Allah sendiri ataupun untuk sesama kita. Kita tidak ditempatkan oleh Allah di antara sama kita untuk menjadi Allah bagi yang lain. Hanya karena kita merasa kita lebih secara kuantitas. Mungkin harta kita lebih banyak, pangkat kita lebih tinggi, lalu kita menjadi Allah untuk mereka. Tidak, saudaraku. Kita selalu diajar oleh Allah ada di antara orang lain untuk berbela rasa. Ya, saya pernah kasih ayat Alkitab dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 9 dikatakan di situ. Dan kamu tuan-tuan, ingatlah, jauhkan ancaman dari mereka. Sebab Tuhan kamu dan Tuhan mereka ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Artinya, saudaraku, walaupun kita tuan, kita harus jauhkan ancaman dari mereka. Mereka ini budak, pekerja kita. Ya. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan itu terjadi di antara kita. Sebab Tuhan hanya mau melihat apa yang baik yang dilakukan manusia, itu yang akan dibenarkan. Ingat, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 9 itu tadi, ya. Tuhan kamu dan Tuhan mereka sama ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Artinya, saudaraku, siapa yang berbuat baik itu dibenarkan. Siapa yang berbuat jahat itu akan disalahkan. Jadi walaupun dia Tuhan, kalau dia salah tetap salah. Dia tidak bilang saya pemilik, saya owner, saya Tuhan, dia budak. Wajar kalau saya memperlakukan dia semena-mena. Tidak bisa, saudaraku. Kita diberikan sesuatu yang lebih dari Allah, yang tidak dimiliki sama kita, bukan untuk mentang-mentang, bukan untuk sombong, bukan untuk tinggi hati, ya, tapi untuk merangkul, untuk menyemangati, saling menopang, saling mendukung. Karena apapun persoalannya, saudaraku, sadarilah,
Seorang owner, seorang pemimpin, seorang tuan, dia membutuhkan bawahannya. Kalau tidak ada bawahannya, tuan itu tidak bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia butuh mitra, dia butuh rekan. Itulah alasan kenapa kita disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi jangan kita sombong dengan orang lain. Beberapa kali dalam renungan pagi saya katakan, dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 3b dikatakan di sana, hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Artinya kita harus berani mengakui kelebihan orang kendati pun dia bawahan kita. Karena tidak semua yang ada pada kita kita bisa pakai untuk mengkaryakan diri kita. Kita butuh mereka. Walaupun kecil nilainya yang ada pada mereka, tapi belum tentu itu ada pada kita. Dan untuk hal-hal yang demikian kita butuh mereka. Jadi ini saudaraku yang perlu kita kita pahami secara bersama supaya kita selalu mau bersinergi dalam kolaborasi apapun. Misalnya dalam pekerjaan membangun sebuah bangunan. Di situ ada yang dibutuhkan. Orang yang memang dibutuhkan tenaganya, bukan otaknya, bukan pengetahuannya. Ada juga dibutuhkan otaknya atau pengetahuannya. Nah ini saling membantu. Yang punya kemampuan pengetahuan untuk menganalisa sebuah pekerjaan, dia tidak bisa mengerjakan angkat tanah, pikul kayu, atau angkat semen dan seterusnya. Kita butuh orang yang bisa mengerjakan itu. Nah kalau kita melihat mereka karena tidak punya pendidikan dengan ukuran kita merendahkan mereka, mereka lari. Sekarang apakah para pengawas mau turun mengerjakan nyangkul, pikul, atau manjat? Tentu tidak. Jadi kita sangat membutuhkan ruang di mana kita saling memahami satu dengan yang lain sebagai kekuatan bagi kita. Karena setiap orang Tuhan tentukan beda-beda kekuatan dan kemampuannya. Ketika kita tidak bisa di bidang ini, kita cari orang yang bisa. Dan ketika kita bisa di bidang ini, kita bantu orang yang tidak bisa. Inilah sosialisasi hidup yang harus kita lakoni dari waktu ke waktu, saudaraku. Itu yang diminta oleh Allah. Mengerti bahwa kita butuh Tuhan, supaya Tuhan berikan apa yang kita butuhkan. Ketika kita tidak mampu ini, Tuhan hadirkan sosok yang bisa membantu kita. Sehingga apapun yang mau kita kerjakan selalu terselesaikan. Karena kita selalu ada di antara orang yang bisa mendukung kita. Karena kita juga mau mendukung orang. Saudaraku, kalau kita menghormati orang, orang akan menghormati kita. Kalau kita menjahatin orang, kemungkinan besar kita juga akan mengalami hal-hal yang sama. Jadi mari saudaraku, kita pahami firman Allah di pagi ini benar-benar dalam kesadaran bahwa aku ini manusia, aku butuh Tuhan. Aku ini manusia, aku butuh sesamaku. Aku tidak bisa hidup tanpa orang lain. Makanya selalu diajarkan untuk kita tidak memiliki sifat individualis. Kita tidak menjadi kelompok yang eksklusif, tapi kita harus menjadi pribadi yang care dan berbela rasa satu dengan yang lain. Dan tentunya menjadi pribadi yang punya iman yang teguh supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Semangat melakukan ini saudaraku. Waktu kita masih panjang dan masih banyak hal yang akan kita kerjakan. Dan di situ kita butuh Tuhan dan kita butuh sama kita. Karena kita bukan siapa-siapa dalam hidup ini. Supaya kita tidak sombong, kita tidak angkuh, dan kita tidak mentang-mentang. Selamat membuktikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih. Kembali Engkau sadarkan kami di pagi ini. Betapa pentingnya menyembah Engkau. Betapa pentingnya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena dari sanalah kami juga mengerti bagaimana kami ada untuk sesama kami. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yang sombong. Kami tidak menjadi orang-orang yang mentang-mentang. Kami tidak menjadi orang yang suka merendahkan. Tapi kami sungguh pakai hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Karena kami punya iman di dalam Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, berkati kami hari ini. Agar dalam seluruh apa yang kami lakukan hari ini, itu menjadi berkat bagi kami untuk hari esok dan hari-hari selanjutnya. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.